Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan disertai hidayah dan hidayah Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, isaknya niki jam pinten biasanya? Berarti 6:30 lebih 5 menit ya. Oke. Ya, jadi ngapunten nanti karena saya mau ada acara tempatnya jauh. Kebetulan suruh ngisi di LDNO dan nanti saya 10 menit sebelum Isya izin nggih. Biar mboten ketinggalan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kula jenengan kecuali dengan melakukan amal kebajikan. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, la yazidu fil umri illal birru. Teksnya hampir sama, cuma dibalik. Tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali kebaikan yang kita lakukan. Wala yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Gusti Allah kecuali dengan doa. Wa innar rajula la yukhramur rizqa bi khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya seseorang itu rizkinya tidak lancar, rizkinya tersumbat, bi khati'ati ya'maluha, disebabkan karena dosa dan kesalahan yang dilakukan. Bapak Ibu, jadi dua hadis ini punya kesamaan yang saling memperkuat, bahwa di antara yang bisa merubah takdir kula panjenengan adalah dengan doa. Yang kedua, umur kula jenengan
itu semuanya kan sudah ditulis oleh Allah sejak kita ditiupkan roh di dalam kandungan. Cuma dawuh Kanjeng Nabi tadi, umur kita bisa bertambah manakala kita melakukan banyak kebajikan. Nah, di antara kebajikan sing bisa menambah umur sebagaimana sabda Nabi yang lain adalah perbuatan apa, Pak? Dengan seneng silaturahmi. Nah, Kanjeng Nabi di dalam satu hadis sahih menyatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sya'fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan, dijembarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka silaturahmi. Jadi kalau di sini Rasulullah menyatakan salah satu penyebab sereti rezeki karena dosa, dan dosa itu salah satunya adalah disebabkan suka memutus hubungan tali silaturahmi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan ada satu riwayat di mana Nabiullah Isa alaihissalam itu punya sahabat. Kebetulan sahabatnya ini orang Yahudi tapi api. Jadi suatu ketika Nabi Musa ini berdakwah menyampaikan risalahnya, ngajak temannya orang Yahudi ini. Dalam riwayatnya disebutkan, seingat saya itu sebelum berangkat Nabi Isa menyiapkan 3 potong roti. Punya 3 roti dimasukkan ke dalam tas, disuruh membawa orang Yahudi ini. Perjalanan yang ditempuh seharian, waktu itu matahari sudah mau tenggelam. Kemudian Nabi Isa minta kepada sahabatnya orang Yahudi ini, kita nggak mungkin melanjutkan perjalanan dalam kondisi gelap gulita. Karena itu malam ini kita terpaksa tidur di bawah pohon besar ini sampai menunggu datangnya waktu pagi. Akhirnya keduanya istirahat. Pagi hari Nabi Isa alaihissalam bilang kepada temannya, sebelum kita berangkat saya akan berdoa dulu. Coro syariatnya Nabi Muhammad SAW sholat subuh, ya. Karena orang Yahudi ini beda keyakinan, sehingga Nabi Musa Isa sholat sendiri. Tapi sebelum sholat bilang, karena sebelum tidur tadi rotinya 3, kedua-duanya lapar, dimakan berdua. 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk orang Yahudi. Berarti tinggal 1. Kemudian Nabi bisa bilang, nanti habis saya sholat, saya doa, kita bagi berdua rotinya. Tunggu aku selesai berdoa. Wong Yahudi ini mikir, Pak, nek kapan roti siji iki dipangan wong loro, gak iso wareg. Sementara perjalanannya masih panjang. Akhirnya karena dia itu punya siasat, sing enak sadurunge Nabi Isa selesai doa, tak entekne dhisik. Begitu selesai makan, untuk menghilangkan jejak seperti biasanya dikembalikan tempatnya. Akhirnya datang, silakan ambil rotinya, mari kita bagi berdua sebelum kita melanjutkan perjalanan. Lho ngoten niku pura-pura, Masya Allah, ngapunten, tadi itu saya tinggal kencing, kira-kira ngoten lah.
Tiba-tiba saya membuka tas, rotinya sudah nggak ada. Betul, kamu nggak tahu. Nggih, saestu kula mboten ngertos. Baiklah, nggak apa-apa. Kalau begitu mari kita melanjutkan perjalanan kita. Sudah, nggak usah hiraukan rotinya. Jarine wong Yahudi, wah selamat. Aku gak diarani kira-kira. Tapi Nabi Isa sudah menduga bahwa ini adalah perbuatannya dia. Gak mungkin wong liya kok moro-moro rotine hilang. Akhirnya melanjutkan perjalanan, dilalah di tengah jalan itu ketemu orang laki-laki tua, matanya buta. Orang ini langsung dipegang Nabi Isa, ditakoni, Pak ngapunten, sudah berapa lama sampai mengalami kebutaan seperti ini? Sejak lahir saya ditakdirkan oleh Allah, mata saya buta. Di masa tua sampean seperti ini, seandainya Allah tiba-tiba memberikan panjenengan bisa melihat apa yang panjenengan lakukan. Coro sakniki bersumpah demi Allah, andai kata saya dikasih bisa melihat oleh Allah, seluruh sisa hidupku akan saya habiskan untuk beribadah kepada Allah. Baiklah kalau begitu, saya akan berdoa kepada Allah memohon agar Allah memberikan kesembuhan kepada panjenengan. Silakan Anda mengamini di belakang saya. Loh, karena mukjizatnya Nabi Isa niku napa Pak? Satu-satunya di antaranya bisa menyembuhkan orang buta dan juga bisa menghidupkan orang mati. Jangan kawang buta wong mati iso diuripno. Akhirnya mari ndonga, kemudian tangannya ditiup, diusapkan di wajahnya atas izin dan kekuasaan Allah. Karena mukjizat langsung bisa melihat. Orang Yahudi kaget, loh ternyata sampean tuh jadi wong hebat, kok bisa mata yang sejak lahir buta bisa sembuh? Jadi Nabi Isa, ini Allah sedang berkenan untuk menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Semoga engkau menjadi orang baik di kemudian hari. Oh ya, terima kasih. Sampean panjenengan sahabatku yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat kembali. Bukan saya yang hebat tapi Allah. Cuma aku tanya, nggih, tanya nopo? Siapa yang makan roti saya tadi? Kaget. Sampai niki jenenge kanca wis dikandhani nek aku gak eruh. Moro-moro ilang takon sian. Ternyata sudah tahu kehebatan kekuasaan Allah seperti itu masih gak ngaku, Pak. Oh iya, mohon maaf. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Akhirnya melaku mana? Dilalah waktu seharian penuh sudah berjalan dan rotinya sudah habis. Ditanya Nabi Isa, awakmu gak luwe? Mboten 5 luwe kaliren Nabi Isa. Sampai kudu mutah niki jan. Mergo kluwen. Baiklah. Itu ada seekor rusa. Gimana cara menangkapnya? Nggih mboten mungkin kita berdua bisa menangkap rusa atau kidang yang larinya luar biasa cepat. Baiklah, aku akan memohon kepada Allah agar rusa mau kita panggil. Mari ndonga rusa dipanggil, moro. Akhirnya Nabi Musa dengan menyebut nama Allah disembelih. Sekarang bagiamu menguliti. Wah, akhirnya dikuliti, dilulangi, diambil dagingnya, dibakar dan dimakan sama Nabi Isa. Nabi Isa, kula pun kuwareken. Terus pun dene kula bungkus, ya wis sakarepmu. Baiklah, setelah daging kamu ambil semuanya, kumpulkan tulang belulangnya dan taruh, bungkus lagi dengan kulitnya. Bapak Ibu yang kamu nonton, karena mukjizat Nabi Musa ndonga malih, ya Allah, hidupkanlah rusa yang telah mati ini. Akhirnya rusa ini dilus-lus, ditepuk-tepuk langsung melayu mana, kaget orang Yahudi. Lho, kok iso urip maneh?
Padahal dagingnya sik digawa. Kok saged? Terus pundi niki? Jenengan pancene hebat, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Allah berkenan untuk kedua kalinya menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Masya Allah, matur suwun. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Mangan kita nggak bayar, iso bungkus, ditunjukkan kekuasaannya. Iya, aku tanya, jangan tersinggung. Nggih, tanya nopo, nggih. Koyok gaya wedi ngoten. Di mana rotinya tadi? Kaget. Wes eling roti mana jenengan terus pundi? Saya kan sudah bilang. Karena ketutup rasa malu, wis kadung ngisin, arepe ngomong sungkan. Akhirnya sampai dia kedua kalinya berbohong. Nah, ternyata melakukan kebajikan itu sulit. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan mengantarkan orangnya, pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sementara kebaikan itu akan mengantarkan dan menuntun pelakunya kepada surga. Nah, sebaliknya kebohongan akan mengantarkan pelakunya kepada kecelakaan dan kebinasaan, dan orang yang membiasakan berlaku tidak jujur maka akan mengantarkan kepada neraka. Wes marun dijak melampah mana wes padha wareke. Karena untuk mencapai suatu tujuan itu harus menyeberang sungai yang aliran airnya sangat deras, Pak. Secara kasat mata keduanya nggak mungkin bisa melewati aliran yang deras itu. Mesti kentir, mau sore saat ini kali berantas lah ngoten nggih. Tapi Nabi Musa kemudian jangan panik, jangan gusar. Aku akan berdoa kepada Allah agar menghentikan aliran itu. Bareng marin dongo, spontan airnya menjadi es membatu, keras dan berhenti mengalir. Akhirnya ya langsung lewat kayak daratan ngoten mawon. Begitu sampai tujuan, wonge kaget maneh. Masya Allah, jenengan ternyata hebat luar biasa. Begitu selesai doa, air kemudian membeku sehingga kita selamat, bisa menyeberangi ke seberang. Bukan aku yang hebat, yang ketiga kalinya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada. Masya Allah, matur suwun. Cuma aku takut di roti ini. Sampai ketiga niki mboten ngaku, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Sudah lupakan masalah roti. Sekarang matahari sudah mau tenggelam. Kebetulan di depan kita ada rumah gubuk yang kelihatannya nggak ada penghuninya. Mari kita singgah di dalamnya. Dilalah begitu masuk, dikejutkan ada sebongkah emas berupa batu, ya, batu besar yang tidak disangka-sangka ternyata ada di dalam gubuk itu. Spontan orang Yahudi tanya, loh ini emasnya siapa? Harta kekayaan siapa? Ini Allah sengaja menganugerahkan kepada kita berdua. Masya Allah, matur suwun sangat. Ternyata perjalanan dengan panjenengan penuh dengan keajaiban, penuh dengan kekuasaan Allah. Iya, karena ini cuma satu, maka kita bagi dua. Yang separuh adalah untukmu, yang separuh akan saya berikan kepada seorang. Kepada sinten? Jenengan kasih kepada orang yang mencuri rotiku. Mikir dia, nek gak ngaku oleh separuh, tapi nek ngaku oleh wutuh. Akhirnya langsung, nggih ngapunten sakderenge. Sing mangan roti niku kula. Loh, jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, dari peristiwa ini sebenarnya persahabatannya dia kepada Nabi Isa bukan persahabatan yang tulus. Bukan karena ikhlas. Karena semata-mata diliputi oleh harta kekayaan. Nah, cari Nabi Isa begitu nunggu waktu pagi, sekarang kamu tinggal pilih melanjutkan ikut dakwah
menyebarkan risalah Allah denganku, atau kamu pulang membawa sebongkah batu besar. Wong nggih mikir, Pak. Nek melok Nabi Isa kesel nggawa, sementara kemana arah tujuannya nggak jelas. Umpama kula jenengan ya ana apa? Wong Yahudi lebih memilih pisah dengan Nabi Isa alaihissalam, yang penting dapat harta kekayaan yang melimpah yang tidak diduga. Tapi kan belum selesai perjalanannya. Ketika pagi hari menjelang subuh Nabi Isa berangkat, orang ini tetap bermalam di situ nunggu sampai waktu pagi. Dilalah ada 3 orang musafir yang juga kemalaman. Akhirnya karena tidak punya tempat untuk menginap, masuk ke dalam gubuk itu. Dilalah ada sebongkah emas. Nah, di saat itulah bayangannya jenengan terus pundi? Kira-kira rebutan apa mboten? Nah, karena ada kekayaan dan tidak ada pemiliknya, akhirnya rebutan, Pak. 1 orang lawan 3. Kira-kira menang pundi? Ya jelas menang wong 3. Gelut kalah dipateni. Nah, akhirnya mati wong Yahudi. Nah, yang orang ketiga, mari emas ini nanti kita bagi bertiga. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, 3 orang inilah yang akhirnya sepakat untuk memiliki sebongkah emas ini. Barang pagi hari selesai, wong telu musyawarah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan pulang, kita sudah seharian mencari makanan ke sana kemari nggak ada. Karena itu saya minta ada di antara salah satu di antara kita ada yang mencari makanan, membeli makanan untuk sarapan sebelum kita pulang. Akhirnya disepakati si A untuk pergi mencari makanan. Sing loro bareng koncone ngalih musyawarah. Ya apa nek enak iki nek dibagi 3 jelas bagian kita lebih sedikit, tapi nek dibagi loro parudang lebih akeh. Loh gimana kemudian nasib teman kita yang beli makanan? Ya apa kalau kita nanti begitu sampai langsung kita bunuh demi harta. Keduanya sepakat untuk membunuh sahabatnya yang satu ini. Nah, makanya saat niki niku kalau enek dulur kemudian saling membunuh rebutan warisan, iku wis enek sejarah Bapak Ibu. Nggih, enten apa mboten? Kata gara-gara rebutan warisan antara saudara kemudian cekcok sampai saling membunuh. Nah, jarene sing siji ngomong timbangannya dipek wong loro luwih apik tak pek kabeh. Setelah sarapan ini bungkusan sudah dipegang, supaya bongkahan emas ini tak ambil, sing enak tak kei napa? Racun. Ben engko sing loro mati, sobongkahan emas bisa untuk sak anak putuku jarene. Tapi skenario sudah jalan. Begitu sampai dia sudah mati terlebih dahulu, jare wong loro, ini sudah menjadi bagian kita. Sak durunge dibagi mulih, ayo sarapan, mati kabeh akhirnya. Wong wis kei racun. Loh, inilah Bapak Ibu, kejujuran dan kebohongan itu bisa membawa kebaikan dan kehancuran. Oleh karena itulah rizki yang mestinya kecekel tangan, umpama disyukuri dibagi bareng kan enak. Tapi karena masing-masing ingin memiliki dengan jalan yang tidak baik, akhirnya Allah membinasakan semua. Karena itu Rasulullah menyatakan orang akan terhambat serat rezekinya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, kalau itu terjadi pada Nabiullah Isa alaihissalam, Bapak Ibu, kita umat manusia walaupun bukan nabi bisa mendapatkan suatu karomah, doa yang terijabah seperti Nabi Musa tadi. Mungkin kalau kita mengatakan Nabi Isa itu karena memang nabi sehingga mendapatkan mukjizat oleh Allah, setiap doanya dikabulkan. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal itu kita katakan
mukjizat. Tapi Rasulullah kemudian bilang di dalam satu hadis lain, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapakah ulama itu? Ya orang yang senang mencari ilmu kemudian dilakoni. Kita semua bisa menjadi ulama karena mendapatkan ilmu yang dilakoni, itulah ilmu yang manfaat. Nah, adapun ulama-ulama itu kenapa kok mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah dungane mandi? Karena istiqomah, ibadah, kebaikan yang dilakukannya. Karena itu di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan al istiqomah min alamatil karomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Ya karena ibadah yang tekun istiqomah ajak itulah yang akan mengantarkan seseorang akan mendapatkan satu kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali hanya kepada kekasihnya atau yang disebut wali-walinya. Nah, wali ini menjadi karomah karena ibadah Nah, sekali lagi mukjizat itu kalau menempel kepada Nabi dan Rasul Allah, tapi kalau kepada orang-orang soleh yang ibadahnya istiqomah, yang sampai dikenal dengan sebutan waliullah adalah karomah. Makanya ada seorang waliullah yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani, Bapak Ibu. Abu Muslim ini terkenal sabar luar biasa. Dilalah ditakdirkan istrinya itu cerewetnya luar biasa. Apapun yang dilakukan oleh Syekh Abu Muslim Al-Khawlani selalu gak ada bener blas. Nah, di antara karomahnya adalah begini. Dia memiliki seorang budak. Jadi zaman itu budak ini sama dengan statusnya sebagai istri. Kalau istri statusnya diperoleh karena akad nikah yang sah, tapi kalau budak karena membeli, ya. Tapi lambat laun perbudakan ini kemudian menjadi dihapuskan, ya. Setiap kali kafarat yang dilakukan oleh umat Islam, kalau melanggar itu fatahrirul qobah. Ya, fatahriru qobah, untuk memerdekakan budak sampai akhirnya sampai sekarang budak sudah tidak ada lagi. Nah, zaman itu budak itu bisa digauli sebagaimana suami istri. Makanya di dalam surat Al-Mu'min disebutkan auma malakat aimanuhum. Ya. Ya, artinya bisa digauli seperti suami istri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, budaknya Abu Muslim Al-Khawlani ini ketika menjadi budak dan melayaninya, bahasanya gak nate direken, gak nate dikumpuli, sampai krono bahasane apa kata direken itu dikesampingkan, sampai itu jengkel. Setiap kali menyuguhkan makanan atau minuman kepadanya itu dikasih racun. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani tetap sehat, segar, bugar. Diganti racun apa saja, potas, racun tikus misalnya, ngoten nggih. Mboten mati-mati. Sampai akhirnya suatu saat piyambak niku wedi dhewe. Terus matur, "Wahai tuanku, demi Allah, saya telah melakukan perbuatan nista kepada panjenengan." Apa itu? Setiap kali kami menyuguhkan makanan atau minuman kepada panjenengan, selalu saya kasih racun. Tapi saya heran, sampai hari ini panjenengan segar bugar. Apa rahasianya? Nah, saat itu Abu Muslim menjawab, "Kenapa kamu begitu benci kepadaku sampai kepingin membunuhku?" Ya nopo kula jenengan klelerno terus, gak nate direken. Bukankah Pak aku ini budakmu yang halal engkau gauli, tapi engkau pun juga tidak menjualku kepada orang lain, enggan menjualku. Jadi gak direken tapi gak dijual. Maka saya
jengkel akhirnya kepingin panjenengan meninggal. Nah jawabnya, setiap aku hendak makan yang kamu suguhkan kepadaku, aku selalu membaca doa Bismillahi khairil asma'il ladzi la yadhurru ma'asmihi da'un rabbul ardi wa rabbus sama. Ini sama dengan doa Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, maka dengan nama Allah inilah, dengan menyertakan Allah inilah, tidak ada satupun makhluk Allah, baik di langit maupun yang di bumi, yang mampu menimbulkan mudorot kepada diri kita. Ya itu. Makanya itu Rasulullah di dalam hadisnya kan bilang gini, barang siapa yang membaca doa itu 3 kali sore hari dan 3 kali di pagi hari, maka apapun yang ada di langit dan bumi tidak akan menimbulkan bahaya kepada diri kita. Kita akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Cuma kadang-kadang kulo dewi ya lali, Pak. Mumpung eling ayo diwaca bareng-bareng ya ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah niki akhirnya beliau senantiasa segar bugar ya. Cuma kalau jenengan meskipun hafal doa itu ya gak boleh dicoba, Pak. Saya jajal tak cobain kok tuku racun. Loh. Ini enggak instan ini gurung istiqomah terus nyoba yakin mate. Aku gak tanggung jawab. Iya. Ya Allah. Wong ini gurung duwe karomah nyoba. Ya diamalno dhisik. Tapi aja dicoba. Lah, engko ana sing dicoba enten. Nah, di antara karomahnya yang berikutnya adalah ketika beliau pergi ke Madinah, kemudian lama enggak pulang, bekal yang ditinggalkan untuk istri dan anaknya kehabisan. Dilalah waktu dia pulang, sisa bekal yang dibawa itu tinggal 1 dirham. Ya mungkin saat ini nggih kere 10.000 atau 20.000 ngoten lah nggih. Wah. Akhirnya begitu nyampe rumah dicelewatu bojone, minggat neng dia kira-kira ngoten lah. Gak mulai-mulai, bojo anak diklelerno, bumbu entek, jangan entek, beras entek, kabeh entek wis ngoten lah. Lah dilalah dhuwit kare 1 dirham. Wah nek dikekno diuncalno pisan iki rasane. Akhirnya Abu Muslim Al-Khalal bilang, ya wis sing sabar. Sabar apa mate sabar. Saya akan ke pasar untuk membeli semua kebutuhanmu. Padahal piyambake 1 dirham. Akhirnya pamitan nang pasar niku Pak, dilalah di tengah pasar uang tinggal 1 dirham. Ana wong ngemis iku gandol nyekeli jubah niki. Gak gelem ngalih nek durung dikeki. Akhirnya piyambake mikir, ya Allah Gusti, niki lho kok nanti yang ngemis tiang miskin terus gandoli gitu wau. Sementara kula nggih teng griyane nggih sumpek. Jagane nang dos pundi? Nggih pun bismillah pun kula paringno tiyang niki. Pun soal kula nangke dicelatu nggih pun kula pasrah panjenengan Gusti. Akhirnya cepat-cepat dia pulang, Pak. Kemudian kantongnya yang wasahnya uang itu mungkin kalau jangan dompet lah ya. Itu dikasih kerikil, ditaruh di mejanya. Mumpung gurung kurangan bojone mlewayu metu. Karena wis gak ada jalan lain. Pun Gusti, mantun niki kula dicelatu, kula pun pasrah, kula ridho pun pasrah panjenengan. Nasib kula hanya di tangan panjenengan. Wah. Akhirnya biau wis bahasane gak mulai-mulai tinggi ngenteni pirang jam iki. Begitu pulang Pak, ternyata di mejanya itu sudah
penuh dengan makanan dan minuman. Makanan enak-enak, roti macam-macam lah. Ono blue band, ono es. Cara sakniki nggih ono sate, gule, lontong, wis macam-macam. Bakso koyo prasmanan ngoten disiapno. Akhire piyambake niku mangan karo bojone nyandingi. Iki takok iki piye ngoten. Terus akhire bareng mangan aku iki lho heran ambek sampeyan Dik. Duit toko ndi? Lho kan ngoten. Dapurmu awakmu lak sing ngomong. Arepe mblanjakno mang. Iki semua adalah uang dari sampean iku mau. Loh. Padahal sing tak gelem mang buku uang tapi krekil. Ya mergo kantong sing berisi dinar, bukan dirham. Nek dirham itu perak, itu dinar. Tak belanjakno akhirnya kepengin syukuran, kepengin mulyakno sampean iki. Masya Allah, piyambake nangis. Ternyata krekil dadi lah niki kena dicoba niki. Nggih. Kula jenengan dompet dikasih krekil ditaruh meja, nek bojone njaluk dhuwit kongkon buka, insya Allah diantemno sampean. Lah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hal-hal peristiwa yang dilalui oleh para nabi itu sebenarnya adalah ibrah, pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, kalau para nabi itu punya mukjizat, maka hamba Allah yang soleh punya namanya karomah. Oleh karena itu kalau saya kemarin cerita Romo Yahusian dong ngarepe laut, kemudian setiap orang yang lewat ngasih uang, barangkali seperti inilah. Tapi ini nggak bisa dicoba. Setiap gak duit dong otomatis mboten saged. Lho kula wingi niku kan kali Yai Hambali sowan. Tiba-tiba Yai dawuh cerita, aku iku pancen le dadi wong melarate wong sak kampung, bapak emak iku ya wis sepuh. Dilalah pas nate dadi emak iku pas malam riyo, malam takbiran ndrodos luwe. Nangis krana usume wong goreng jajan gak iso goreng. Mbayangno ning kono ana tamu terus gak ana suguhan. Lho ngono iku lho Le. Aku metu roh tangisane ibu ngono aku metu dadak ana godhong kluwe. Ngerti godhong kluwe, Pak? Iku nekuk ngeten iki nekuk. Akhirnya lah aku melewat tak saduk. Duit dadak piwor. Dadi duit jadi. Wah, akhirnya tak belanjakno jajan roti kabeh tak beki, mak gak eruh. Nek iku mang teko godhong kluwe sing tak saduk. Lah, tapi ngoten niku nggih mboten kenek. Benono godhong kelo nekuk terus disaduk dadi duit mboten saged. Karena itu bukan keinginan dia sendiri, tapi keinginannya Gusti. Ya itulah namanya karomah. Jadi karomah itu mboten kena dicoba. Saya jadal tak iseni racun tak cobae, ya mati temen. Hal itu bukan skenario dan tidak bisa. Ya seperti Nabi Musa niku lho, Pak. Ketika beliau itu kan nggak tahu apakah ini tongkatnya dipukul iki jadi ular ataukah lautan terbelah, nggak mboten ngerti. Wong nyatane dhewe ya melayu kok, wedi yo. Nah nek ngerti ket mau lah ya wis lha apa nek melayu barang kan ngoten. Itu artinya hal-hal yang seperti itu memang tidak bisa dikeniaru. Oleh karena itu sing penting kula jenengan mboten usah riyadhah, poso, zikir, wiritan, donga, tahajud, deres Quran supaya mendapatkan kemuliaan seperti itu. Jangan. Sing penting lillahi ta'ala, nanti adapun Allah memberikan kelebihan itu adalah kehendak Allah. Mungkin tidak seperti itu, tapi anak-anak kita sukses berkat riyadhah panjenengan semua. Itu adalah bentuk dari riyadhah, doa yang mungkin seakan-akan lahir tidak kita terima secara langsung dari Allah, tapi anak cucu kita menjadi berhasil sukses adalah barokah riyadhahnya dari orang tua dan mbah-mbah biyen. Ngoten nggih. Saya kira demikian, mapunten boten enten pertanyaan, kula langsung pamit. Aqul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad